Shalom, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di hari ini, Kamis 26 November 2020 dalam Sapa Malam Gembala di edisi yang ke-184. Tadi Aletea, putri saya, menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Ya benar, Tuhan Yesus sayang pada dia. Bukan hanya pada dia, tapi pada saya, pada ibu bapak saudara. Walaupun, nah ini gambarannya yang nyanyi anak kecil ya, kecil, lemah, tapi dia adalah milik Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita menyepelekan anak-anak kecil. Bahkan selain anak-anak, saudara-saudara saya juga dikasihi Tuhan. Karena itulah kenapa Tuhan kemudian rela mati untuk kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dan betapa kita rindu untuk menunjukkan kesetiaan kita dalam mendengarkan apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Mari kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau yang menyayangi kami, Engkau rindu supaya hidup kami seturut sepat berpadanan dengan kasih-Mu itu. Kiranya Engkau menolong kami supaya firman yang kami dengarkan saat ini menjadi firman yang hidup, yang kemudian buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang. Yang boleh menjadi teladan yang baik juga termasuk kepada anak-anak kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkannya demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah sebuah benda yang berkaitan dengan bacaan kita, yaitu kandil. Keluaran 25 ayat 31 sampai dengan 40 judulnya mengenai kandil. Kita akan membacanya dan demikianlah firman Tuhan. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembang-kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kandil, bukan kendil atau tempat sayur. Apa itu kandil? Nah, nama lain yang lebih kita kenal, yang lebih sahabat kenal adalah kaki dian. Jadi kalau kita bicara soal kandil, itu bicara kaki dian. Apalagi itu? Kaki dian itu adalah tempat bercabang untuk meletakkan pelita, ya, atau lilin-lilin. Dan ini adalah sumber cahaya dalam kemah suci yang tebal, ya, sehingga pastilah suasananya di sana tidak seterang ketika berada di luar kemah suci meskipun siang hari. Selain sebagai penerang, kandil ini juga melambangkan 2 hal, sahabat GKI Gunung Indah, yaitu yang pertama, adanya terang Allah yang menuntun hidup umat Israel. Ya, jadi kandil juga lambang terang Allah itu. Dan yang kedua, Israel sendiri yang sedang berada di tengah-tengah dunia yang gelap,
yang diberi minyak Israel itu berupa apa? Roh Allah, sehingga mereka mampu bersinar terang. Demikian juga saudara-saudara, karena Roh Kudus juga diminta untuk menjadi terang. Jadi kandil itu lambang terang. Sehingga gambaran ini mengingatkan kita pada lagu Kidung Jemaat 422. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Dalam dunia ini bersinarlah. Karena itu, mari saudara dan saya, seluruh sahabat GKI Gunung Indah, belajar untuk bersinar. Lakukanlah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kaki Dian atau kandil sebagai sumber penerang itu juga melambangkan hadirnya terang, yaitu Engkau sendiri, dan melambangkan juga kami di tengah dunia yang gelap. Engkau menolong kami supaya hidup kami menerangi kegelapan. Segala sesuatu yang berasal dari kegelapan kami terangi, kami ubahkan. Kami boleh menghadirkan terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, kesusahan, ketidakadilan. Hidup kami boleh sesuai dengan kehadiran-Mu di tengah dunia. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon pertolongan. Amin. Mari sahabat GKI Gunung Indah, kalau tadi Aletea yang menyanyi di depan, sekarang bersama-sama kita menyanyikan Yesus sayang padaku. Kali ini bait yang ketiga dan bait yang keempat. Yesus sayang padaku waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nanti ku bersamanya, nanti saudara-saudara bersama dengan Tuhan, tinggal di dalam rumahnya, dan itulah kerinduan kita. Sampai berjumpa di esok hari, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin.